Lebih baik menunda sekolah sampai biaya cukup atau pinjam sana-sini? Boleh dijelaskan Mas Oleh? Ini agak membingungkan Agak ya? membingungkan Iya. ya. Kalau ya gimana kalau kita menunda sekolah, otomatis umur makin tua gitu ya, usia makin bertambah, pendidikan kita juga nggak upgrade ya, ujung-ujungnya di masa yang akan datang ini malah jadi apa? Jadi susah kita Bisa untuk juga berkarya. keburu males ya mungkin Keburu ya? males kayak gitu. Kadang kan suatu hal yang ditunda kan nggak, ya bisa jadi nggak akan terlaksana sampai kapanpun juga. Tapi kalau pinjam sana sini juga ya harus dilihat juga bagaimana gitu kita harus bisa mengembalikan garansi apa yang kita bisa ya jaminan apa yang bisa kita kasihkan ke pihak yang meminjamkan dana untuk bisa mengembalikan. Jadi ya memang pendidikan kalau dibilang kalau kebutuhan pokok ya sandang pangan papan ya pendidikan itu juga salah satu kebutuhan yang penting untuk dicukupi juga untuk agar kita bisa survive ya. Baik, jadi artinya kalaupun harus meminjamlah di tempat yang tepat, Betul. perhatikan resiko kita juga, mungkin bersekolah di tempat yang mungkin kita kedepannya akan mampu untuk menyelesaikan biaya pendidikannya. Nah Mas Oleh Akbar, kalau tadi kita sudah membahas mengenai besaran uang pangkal, berapa dana yang harus disiapkan, apalagi akan ada inflasi ya gitu. Apakah ada cara lain atau ada solusi lain terkait dengan upaya kita sebagai pribadi untuk bisa menabung, menyiapkan dana kita untuk anak kita ke depan ya, agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan juga nyaman? Mas Oleh Akbar akan jelaskan dalam Cerdas 5 menit, silahkan. Oke, ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai dana pendidikan anak ya, pastikan kita lakukan perencanaan jauh-jauh hari. Ya, saya paham bahwasannya perencanaan keuangan memang tidak diajarkan di sekolah ya, even itu di kampus juga tidak diajarkan. Tapi disinilah teman-teman harus melek ya. Karena kalau kita sendiri nggak melakukan perencanaan, ya kita bakal berutang di kemudian hari karena kita nggak punya uangnya. Ya. Coba deh mulai dari sekarang buat yang teman-teman yang mau berumah tangga atau yang mungkin sedang lagi ada program hamil dan lain sebagainya, kita sembari pikirin yang namanya pendidikan anak. Ya. Kira-kira SD mau di mana, SMP mau di mana, sampai nanti kuliah mau di mana. Jadi kita cari tahu besarannya itu berapa sih untuk saat ini. Dan setelah kita tahu besaran saat ini, kita lakukan perhitungan dengan metode ini ya, dengan asumsi inflasi. Ya. Kalau saya lebih suka menetapkan 10% saja inflasi tahunan, karena biar kita jaga-jaga, kita lebih semangat nabung dalam jumlah yang lebih besar per bulannya. Ya. Karena balik lagi ketika nanti anak sudah masuk sekolah, ya pasti akan ada pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tidak terprediksi. Ya. Dan satu lagi, jangan lupa ya untuk memproteksi keuangan keluarga kita. Ya. Kita nggak mau kan, pasti kita udah ngumpulin uang banyak, ya sudah terkumpul, let's say sudah dapat lah buat TK sama SD ya di satu periode ini. Tapi ternyata ada anggota keluarga kita yang sakit dan akhirnya uang yang sudah kita kumpulkan dipakai buat berobat. Jangan sampai hal itu terjadi, teman-teman. Itu sebabnya kita penting punya jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan yang paling murah apa sih? Ada BPJS Kesehatan di situ. Dan kalau teman-teman punya rezeki lebih dan pengen dapat fasilitas yang lebih baik, ya, dan pelayanan yang mungkin lebih cepat, bisa pertimbangkan beli asuransi kesehatan. Ya. Nah, terus bagaimana juga ya kalau di tengah-tengah ngumpulin dana pendidikan anak, tiba-tiba mohon maaf si pencari nafkahnya meninggal dunia. Apakah harapan si anak itu bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi juga ikutan kandas karena uangnya nggak cukup ya, dan walaupun si pasangannya akhirnya jadi single parent yang cari nafkah juga ternyata nggak cukup, akhirnya impian tuh kandas. Jangan biarkan seperti itu ya. Mulai sekarang pertimbangkan juga untuk punya asuransi jiwa ya. Ketika kita pilih asuransi jiwa, ya usahakan uang pertanggungan yang dimiliki si pencari nafkah itu memang bisa mengcover paling tidak pendidikan anak sampai nanti lulus kuliah. Ya kalau misalnya belum makin tinggi uang pertanggungan, pasti makin mahal preminya. Kalau memang belum sanggup sampai sana, ya dimulai dari yang kecil dulu. Ya, sehingga bertambahnya penghasilan bisa ditambah. Ya, sekian dari saya, kembali ke Mbak Sinta. Ya pemirsa, itulah tadi ya Cerdas 5 menit dari Mas Oleh Akbar. Artinya banyak cara ya bagi kita untuk menyiapkan dana bagi pendidikan anak-anak kita ke depan.